Fi Kitabil Karim, Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 112 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Orang yang melempar orang lain dengan tuduhan yang palsu atau tuduhan yang dusta, sungguh telah menanggung dusta dan dosa yang nyata. Menuduh orang lain, baik menuduh orang lain itu sesat, baik itu menuduh orang lain itu mencuri, baik menuduh orang lain itu berzina, baik menuduh orang itu penipu, baik menuduh orang itu adalah maling, baik menuduh orang itu berselingkuh, atau apa saja tuduhan tersebut. Yang tuduhan itu tidak ada atau tidak dilakukan oleh orang tersebut, maka ini merupakan buhtan Allah. Buhtan ini adalah satu penipuan yang lebih parah dibandingkan berdusta. Kalau orang berdusta mungkin untuk dirinya sendiri, tapi kalau buhtan itu orang yang berdusta menisbahkan kepada orang lain yang tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut. Itulah buhtan. Walihada baginda Rasul Muhammad SAW berkata tentang masalah ghibah. Orang yang ghibah ini menceritakan tentang keburukan orang lain kepada siapa saja yang mendengarnya. Yang orang lain tersebut tidak mau dibeberkan kejelekannya terhadap siapapun. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau keburukan itu memang ada pada orang tersebut, wong dia betul-betul nyata melakukan sesuatu keburukan, lantas bagaimana? Baginda Rasul Muhammad SAW berkata, kalau kamu menceritakan orang lain itu mengada-ngada, maka kamu telah melakukan bahat tahu. Kamu telah melakukan dusta, menisbahkan suatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau kamu menceritakan keburukannya, dan keburukannya itu tidak ada sama orang tersebut, maka kamu telah mengumpat kepada dia. Membedakan antara mengumpat dengan tuduhan palsu kepada orang lain, mengumbar keburukan orang lain, walaupun keburukan itu ada pada orang tersebut, itulah mengumpat. Tapi kalau menceritakan keburukan orang lain yang tidak dilakukan oleh orang tersebut, itu lebih keji daripada mengumpat. Fahim toh? Karena menisbahkan suatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut. Dibedakan oleh Rasulullah SAW antara ghibah dan buhtan. Soalnya sekarang itu banyak orang yang begitu. Dikit-dikit ngerumpi, dikit-dikit ngomongin orang lain, dikit-dikit ngomongin tetangga. Ada apa sih dengan mereka? Bahkan di hadis yang lain, baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa seseorang yang suka membuka aib orang lain, maka ia tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum ianya tergelincir kepada apa yang sudah diceritakan tentang keburukan si fulan terhadap orang lain. Faham toh? Hati-hati. Sekarang ini lagi marak begitu. Barang siapa seseorang yang suka membuka, membeber atau menceritakan keburukan orang lain, walaupun itu adalah suatu kebenaran, orang tersebut memang melakukan perkara yang buruk, yang bermaksiat kepada Allah seumpama, tidak boleh kita membuka aib orang lain. Andai kata itu terjadi, ingat kata baginda Rasul, Allah tidak akan mematikan orang tersebut sebelum orang itu tergelincir pada apa yang sudah diceritakan tentang keburukan si fulan terhadap orang lain. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Ta'ala membersihkan hati kita dari sifat yang sedemikian. Terlebih kepada saudara sendiri, terlebih kepada keluarga kita sendiri, teman, tetangga, atau siapapun saja orangnya. Semoga kita dapat menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa seseorang yang suka menutupi aib seorang muslim yang lain, maka Allah Ta'ala akan menutupi keburukannya baik di dunia maupun di akhirat nanti, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bidan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.